Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di kesempatan sore hari ini kita belajar bersama program Spirit of Baitullah yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy, dan insyaallah kita akan mengangkat tema pelanggaran saat haji dan umrah. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang aneka kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari semua bentuk kesalahan baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah praktek ibadah. Dan saat ini kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran saat haji dan umrah secara khusus, yang sebagian dari pelanggaran ini disebutkan dalam nas, disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis, dan sebagiannya dijelaskan dalam keterangan para ulama. Jika kita petakan, maka pelanggaran dalam praktek haji dan umrah di situ ada 4 bentuk. Yang pertama adalah meninggalkan rukun haji. Yang kedua, meninggalkan wajib haji. Yang ketiga, melanggar larangan ihram. Dan yang keempat, melanggar larangan tanah haram. Ini 2 hal yang berbeda. Ada melanggar larangan ihram, ada melanggar larangan tanah haram. Baik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan semuanya, karena materinya cukup banyak, kurang lebih ada 22 slide. Kita langsung menuju ke bagian yang pertama, meninggalkan rukun haji. Pelanggaran meninggalkan rukun haji. Meninggalkan salah satu rukun haji seperti wukuf di Arafah atau tawaf ifadah atau sa'i haji berakibat ibadah haji tidak sah dan wajib mengulang pada tahun berikutnya jika memungkinkan. Sehingga orang yang tidak wukuf atau tidak tawaf ifadah atau tidak sa'i, maka dia harus mengulang hajinya. Karena rukun haji itu ada 4: wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i Safa Marwah, dan satu lagi seharusnya di depan, yaitu berihram. Ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. 4 inilah yang masuk kategori rukun haji. Baik. Sehingga kalau ada orang yang tidak wukuf di Arafah sampai selesai masa wukufnya, sudah tidak lagi bisa wukuf, maka dia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Atau dia pulang sebelum tawaf ifadah, maka dia harus mengulang hajinya. Dan masa wukuf itu dimulai dari siang. Dimulai dari siang tanggal 9 Dzulhijjah. Siang tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai malam, sampai subuh. Subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Inilah masa wukuf. Wukuf dari siang tanggal 9 sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga siapa yang datang ke Arafah di malam hari, malam tanggal 10 Dzulhijjah, maka wukufnya sah. Sehingga misalnya dia datang setelah maghrib atau setelah isya ke Arafah, wukufnya sah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah melanggar tanah haram. Melanggar tanah haram seperti berburu hewan, memotong pepohonan, atau mencabut rumput di tanah haram yang memiliki konsekuensi tersendiri dalam syariat. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 95-96. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah
au kaffaratun ta'amu masakin au adlu dzalika siyama. Di surat Al-Maidah ayat 96 Allah mengatakan wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sebanding dengan buruan yang dia bunuh. Sehingga kalau dia berhasil menangkap kijang misalnya, maka dia harus gantikan dengan kambing karena dia sebanding. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Lalu kambing itu sebagai hadiyu, hewan kurban yang dibawa ke Ka'bah. Atau dia bayar kafarah berupa denda dengan memberi makan orang miskin atau berpuasa seimbang dengan itu. Sehingga bisa berpuasa sekian hari sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dia lakukan. Baik. Dan larangan ini berlaku bagi mereka yang sedang ihram atau mereka yang sedang berada di tanah haram. Jadi berkaitan dengan masalah tanah haram, ada haram boundary, haram batas tanah haram. Ada batas tanah haram. Dan ada batas mikot. Batas mikot boundary. Meskipun jaraknya antara batas mikot dengan batas tanah haram ini tidak simetris, ada yang jauh, ada yang lebih dekat. Yang paling jauh adalah Madinah, 450 kilo. Dan ada yang paling dekat. Ya, seperti Jeddah itu paling dekat, kurang lebih hanya 80 kilo. Yang dekat itu contohnya Jeddah, kurang lebih 80 kilo. Baik. Nah, orang yang masuk ke sini dalam rangka ihram, maka sebelum dia melewati batas mikot, dia harus sudah dalam kondisi berihram. Jika dia mau haji atau umroh. Tapi kalau dia tidak mau haji dan umroh, misalnya mau masuk dalam rangka untuk dagang atau bisnis atau urusan apapun, bukan untuk haji dan umroh, maka dia boleh masuk tanpa berihram. Misalnya para sopir bis itu hanya ngantar sampai hotel, kemudian dia balik lagi. Sehingga dia masuk ke situ tanpa menggunakan ihram. Dan di sini adalah titik pusat kiblat, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Nah, di wilayah tanah haram ini terlarang bagi kaum muslimin untuk merusak atau berburu atau apapun. Jika dia melakukan itu, maka dia harus memberikan gantinya berupa binatang, atau dia harus berpuasa. Dan bagi mereka yang sedang ihram, begitu dia sudah masuk sini di daerah mikot, maka dia sudah tidak diperbolehkan untuk berburu atau merusak pepohonan yang ada di sana. Wallahu alam. Tapi kalau dia tidak sedang ihram, di wilayah ini masih boleh berburu. Jadi di sini berburu untuk yang ihram hukumnya dilarang. Yang non ihram, yang tidak sedang ihram, hukumnya boleh. Nah, kalau di sini wilayah ini berburu baik yang ihram atau yang non ihram, semuanya dilarang. Makanya tidak boleh membunuh burung dara yang ada, burung merpati yang ada di sekitar Masjidil Haram, karena binatang itu ketika berada di tanah suci tidak boleh diganggu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pelanggaran berkaitan dengan kegiatan ibadah haji dan umrah.
Jadi kalau tadi yang bentuknya meninggalkan rukun, hajinya langsung batal. Ya, hajinya langsung batal. Tapi kalau rukun masih bisa dikerjakan, walaupun mepet-mepet waktu, hajinya sah. Sekarang kita beralih ke bentuk pelanggaran berikutnya adalah meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan ihram. Meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan ihram. Sekarang kita lihat terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengatakan, Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, beliau pernah menyebutkan sabda Nabi SAW, syatuka syatu lahmin, kambingmu hanya menjadi kambing biasa. Dalilun merupakan dalil ala annal ma'murat, bahwa sesuatu yang diperintahkan idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri, jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai perintah syariat, lam yu'dzar fiha bil jahli, maka tidak tahu itu tidak dimaafkan. Jika bentuknya meninggalkan perintah, tidak tahu tidak dimaafkan. Waqad farraqu fi dzalika bainal ma'murati wal manhiyat. Para ulama membedakan dalam hal ini antara menjalankan perintah dan menghindari larangan. Fa'adzaru fil manhiyati bin nisyani wal jahli. Mereka memberi uzur keringanan dalam larangan jika terjadi karena lupa atau tidak tahu. Contohnya dalam hadis Muawiyah ibnul Hakam, hina takallama fis shalah, ketika beliau berbicara dalam salat, itu bentuknya pelanggaran terhadap larangan. Tapi karena Muawiyah bin Hakam enggak tahu, beliau tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulang salatnya. Lanjut keterangan Ibnu Daqiqil Id. Wa furriqa bainahuma bi anna al-maqsuda min al-ma'murat iqamatu masalihiha wa dzalika la yahsulu illa bi fi'liha. Perbedaan antara keduanya adalah perintah atau ma'murat itu tujuannya adalah mewujudkan maslahat, dan hal ini hanya bisa tercapai dengan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, jika dilakukan dengan cara yang salah, tidak bisa dimaafkan hanya karena tidak tahu. Berbeda dengan larangan atau manhiyat. Dia dilarang karena mengandung madarat. Wal manhiyatu masjurun anha bisababin mafasidiha. Bisababin mafasidiha. Dan sesuatu yang dilarang itu karena mengandung madarat. Sebagai bentuk ujian bagi mukallaf, orang yang mendapatkan perintah syariat, agar menjauhinya. Karena larangan itu baru dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka jika seseorang melakukannya karena lupa atau tidak tahu, diberi uzur. Dengan kata lain, dalam masalah perintah, yang penting adalah tercapainya tujuan dari perintah itu, sehingga kesalahan dalam melaksanakannya tidak bisa dimaafkan. Sedangkan dalam larangan, yang ditekankan adalah menjauhi perbuatan itu dengan sengaja, sehingga jika terjadi karena lupa atau tidak tahu, dimaafkan. Baik, jadi saya ulang di sini ya. Pelanggaran ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Yang kedua, melanggar larangan. Baik. Pertanyaannya, menurut Anda, silakan nanti dijawab di kolom chat di Zoom ya. Menurut Anda, dari dua hal ini mana yang lebih berat konsekuensinya? Meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Silakan. Boleh diberi jawaban nomor 1 atau nomor 2?
Ada yang ngasih jawaban? Belum. Baik. Kita tunggu ya. Mana yang lebih berat konsekuensinya? Meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Tidak ada yang jawab? Baik, saya jawab. Yang lebih berat konsekuensinya, nomor 1 atau nomor 2? Jawabannya nomor 1. Ini lebih berat konsekuensinya. Sehingga lebih parah meninggalkan perintah daripada melanggar larangan. Saya ulang. Lebih parah meninggalkan perintah daripada melanggar larangan. Baik. Oleh karena itu, untuk nomor 1, meninggalkan perintah. Kita tulis di sini. Meninggalkan perintah, atau saya kasih jeda aja. Meninggalkan perintah tidak dimaafkan walaupun tidak tahu. Sehingga misalnya ada orang tidak wukuf di Arafah. Terus dia ditanya, loh kenapa Bapak tidak wukuf? Loh saya nggak tahu kalau wukuf tuh rukun haji Mas. Jadi saya tinggal tidur di hotel aja. Nah terus kemarin saya nggak ikut daripada panas-panas, sudahlah mending di hotel aja lah, repot. Saya nggak tahu kalau itu rukun haji. Terus gimana? Ya sudahlah, karena Bapak tidak tahu, besok lagi jangan diulangi ya. Nah terus hajinya, ya sudah, gimana lagi? Hajinya sah, ya salah. Ketika dia tidak wukuf di Arafah, berarti dia meninggalkan perintah, dan itu menyebabkan hajinya jadi batal. Dan tidak tahu dalam hal ini tidak dimaafkan, walaupun tidak tahu. Termasuk juga misalnya yang bersangkutan tidak sengaja. Misalnya, termasuk diantaranya adalah tidak sengaja. Maaf ini kok nggak bisa hilang. Jadi misalnya yang kedua adalah dia tidak sengaja. Tidak dimaafkan walaupun tidak sengaja. Saya nggak sengaja melakukan ini. Ya walaupun Anda tidak sengaja, tetap tidak dimaafkan. Dan ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Tidak hanya haji dan umroh, termasuk juga sholat dan seterusnya. Sehingga misalnya orang tidak baca Fatihah karena tidak tahu, ya sholatnya batal. Atau dia tidak rukuk karena tidak tahu, ya sholatnya juga batal. Sehingga dia harus rukuk, dia harus sujud, harus ada rukun itu. Baik, berbeda dengan melanggar larangan. Nah, melanggar larangan ini konsekuensinya lebih ringan. Dimaafkan, melanggar larangan itu dimaafkan jika tidak tahu atau tidak sengaja. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kesalahan dalam bentuk melanggar larangan karena tidak tahu atau tidak sengaja, dia dimaafkan. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Berkaitan dengan masalah haji dan umrah. Pertama, meninggalkan wajib haji. Nah, ini kalau tidak tahu tidak dimaafkan. Kemudian kasus meninggalkan wajib haji itu ada 2. 1, disusulkan saat waktunya masih ada. Yang kedua, tidak disusulkan. Jadi, udahlah nggak apa-apa. Pak, diulangi Pak. Udah nggak, biarin aja. Nah, dia tidak susulkan. Kalau disusulkan, Pak tadi keliru Pak, salah prakteknya. Salah ya, ya sudah tak ulangi lagi. Jadi termasuk di antara bentuk meninggalkan yang wajib. Meninggalkan hal wajib itu ada 2 bentuk. Ada 2. Yang pertama adalah tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan. Yang kedua melakukan
tapi dengan cara yang salah alias tidak sah. Melakukannya tapi dengan cara yang salah alias tidak sah. Ada dua ini bentuk meninggalkan yang wajib. Sudah? Sehingga 1 dan 2 ini, kalau 2 ini kan berarti harus diulangi ya. Sehingga yang kedua ini sehingga harus diulang. Maka 1 dan 2 ini jika disusulkan sebelum waktu habis, maka ibadahnya sah. Ibadah sah. Jadi misalnya dia tawaf kurang 2 putaran, baru 5 sudah sa'i. Terus gimana itu Pak? Ya kamu harus nambahi kekurangan tawafmu selama waktunya masih ada, silahkan. Nah waktunya tawaf masih ada. Kalau umroh kan bisa kapanpun. Iya, cuman kamu sudah tahallul, kau sudah cukur rambut misalnya, dan itu kan jadi masalah. Kecuali kalau belum Pak, saya belum cukur rambut. Ya segera susulin. Disusulin tambahannya tadi. Nah, ketika dia susulkan, maka dia tidak perlu bayar dam, tidak perlu membayar denda. Kita lanjutkan. Yang pertama, meninggalkan wajib haji atau umroh dan bisa disusulkan. Meninggalkan kewajiban tidak gugur karena lupa atau karena tidak tahu atau terpaksa, selama masih memungkinkan untuk menggantinya. Jika sudah disusulkan, maka tidak ada dam maupun denda apapun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga melewatkannya, maka kafarah atau tebusannya adalah dengan melaksanakan salat itu ketika dia mengingatnya. Muttafaqun alaih. Baik. Dan ini dalil tentang masalah salat, tapi para ulama dibawa pada pemahaman tentang masalah haji dan umroh. Karena pada prinsipnya sama-sama amalan. Selanjutnya, meninggalkan wajib haji atau umroh dan tidak disusulkan. Bagi orang yang meninggalkan wajib haji atau umroh dan dia tidak menyusulkannya, maka wajib bayar dam dengan sepakat 4 madhab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man nasiya min nusukihi syai'a au tarakahu." Barang siapa yang lupa atau meninggalkan sesuatu dari manasiknya, falyuhrik daman, maka hendaknya dia menyembelih dam. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Baik. Sehingga ini jadi kaidah, meninggalkan wajib haji dan tidak disusulkan, maka dia harus bayar dam. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini perlu dibedakan ya. Nah, meninggalkan kewajiban haji atau umroh dengan sengaja tanpa uzur, orangnya berdosa dan wajib dam. Baik. Share screen-nya putus. Nah, coba saya ulang. Bismillah. Baik. Internetnya putus. Koneksi iPad-nya sempat putus. Coba kita ulang di sini ya. Meninggalkan kewajiban haji atau umroh dengan sengaja tanpa uzur, orangnya berdosa dan wajib dam. Ini yang pertama ya.
Yang kedua, meninggalkan kewajiban haji atau umroh dengan tanpa sengaja atau karena ada uzur. Orangnya tidak berdosa tapi tetap wajib bayar dam. Bisa dipahami? Baik. Jadi sebelumnya perlu dipetakan dulu ya. Dalam haji atau umroh, di situ ada rukun, ada wajib. Nah, kita bicara di sini. Kalau rukun tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas bagian wajib. Dan ada yang ketiga, amalan sunnah. Yang sedang kita bahas adalah di sini, wajib haji atau wajib umroh. Kalau tadi meninggalkan rukun, ini batal. Nah, bentuk meninggalkan rukun ada dua. Tidak melakukannya atau melakukannya dengan cara yang salah. Kalau disusulkan, Pak. Kalau disusulkan ya berarti dia mengerjakannya. Tapi kalau tidak disusulkan berarti dia meninggalkannya. Sudah? Sekarang yang wajib. Meninggalkan wajib haji atau umroh tidak batal. Umrohnya tidak batal. Baik. Tapi harus bayar dam. Tapi harus bayar dam. Sudah? Nah, kemudian kalau dilakukan dengan sengaja, jika dilakukan dengan sengaja, maka berdosa dan dam. Kalau tidak sengaja itu bisa karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak berdosa, tapi tetap dam. Begini kurang lebih peta berkaitan dengan meninggalkan rukun dan wajib haji atau umrah. Udah? Kasih contoh dong, Pak. Nah, kita kasih contoh ya. Sebutkan contoh kewajiban umrah. Sebutkan contoh kewajiban umrah. Rukun umrah dulu. Rukun umrah adalah ihram, tawaf, kemudian sa'i. Kewajiban umrah adalah cukur, tahallul, cukur rambut. Baik. Ini ada kasus. Kewajiban umroh adalah cukur rambut. Ya, kita menyebutnya tahallul. Walaupun tahallul dengan cukur sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi sebut saja dengan tahallul. Baik. Kewajiban umroh adalah cukur rambut atau tahallul. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau cukur? Nggak, saya nggak mau cukur, pokoknya nggak mau cukur. Sehingga dia biarin aja. Selesai sa'i, pulang, nggak mau cukur. Ya, jika dilakukan dengan sengaja, dia berdosa dan dam. Kalau tidak sengaja, dia nggak tahu misalnya. Wah, saya nggak tahu kalau cukur itu wajib. Terus, lah kamu, ya tak biarin aja. Saya kira nggak perlu cukur. Nah, kalau seperti itu, maka nanti dia wajib bayar dam walaupun tidak berdosa. Sudah? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah melanggar larangan saat ihram. Nah, ini yang paling banyak ini. Aneka larangan ketika ihram. Pertama, mencukur atau menghilangkan rambut di seluruh tubuh tanpa alasan. Jadi misalnya ada orang iseng potong kuku atau motong sebagian rambutnya. Ini termasuk di antara pelanggaran larangan ihram. Terus apa yang harus dilakukan? Nanti dulu kita rangkum dulu. Yang kedua, memotong kuku tanpa alasan yang dibenarkan. Insyaallah kita paham ya. Yang ketiga, menutup kepala bagi laki-laki. Laki-laki menutup kepala atau menutup wajah bagi perempuan menurut pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi SAW pernah ditanya, nah di sini, laki-laki yang sedang ihram tidak diperbolehkan menutup kepala dengan benda yang melekat langsung seperti sorban, kemudian gutroh, kain penutup kepala, peci dan seterusnya.
Namun jika pelindungan dari sinar matahari dilakukan dengan benda yang tidak melekat langsung, seperti berada di bawah tenda, kemudian pakai payung, atau di dalam mobil yang beratap, hukumnya boleh. Nabi SAW pernah ditanya tentang pakaian yang dilarang saat ihram. Kata beliau, wala yalbas al-qamisa, tidak boleh pakai gamis. Walal amaim, tidak boleh pakai imamah. Nah, imamah itu sorban, sehingga tidak boleh pakai tutup kepala. Walas sarawilat, tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh pakai celana. Walal baranis, tidak boleh pakai burnus. Burnus itu jaket yang punya tutup kepala, jaket hoodie. Walal khifaf, dan tidak boleh pakai sepatu. Yang boleh sandal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara mengenai berteduh, diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dan Bilal. Beliau pernah bersama Nabi SAW saat melempar jumrah. Salah satu dari mereka memegang tali kekang unta Nabi SAW, sedangkan yang lainnya mengangkat kain untuk melindungi beliau dari panas matahari hingga beliau selesai melempar jumrah Aqabah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Usama bin Zaid dan Bilal bin Rabah menemani Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW melempar jumrah, ditutupi, dipayungi oleh salah satu di antara mereka. Nah, yang satunya megang tali kekang kendaraan Nabi SAW, yang satunya menutupi Rasulullah SAW agar tidak kepanasan. Selanjutnya, adapun wajah, menutup wajah bagi laki-laki yang sedang ihram, larangannya ditegaskan dalam sabda beliau, wala tukhammiru ra'sahu wala wajha. Tidak boleh menutup kepala dan wajah orang yang meninggal ini. Jadi ada orang yang meninggal dalam kondisi ihram, oleh Nabi SAW dilarang untuk mengkafaninya sampai menutupi muka dan kepalanya. Jadi kafannya itu hanya sampai leher ke bawah, sementara mukanya ini utuh. Wanita yang sedang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan memakai niqab atau burqa atau khufazain, sarung tangan. Nabi SAW bersabda, la tantaqibil muhrimah. Janganlah wanita yang sedang ihram memakai niqab, wala talbas al-khufazain, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Sehingga wanita yang sedang ihram, wajahnya dalam posisi tidak boleh ditutupi cadar. Namun jika wanita harus menutupi wajah karena ada laki-laki yang bukan mahram yang lewat di dekatnya, maka dia boleh menutup wajahnya dengan cara menarik kain jilbabnya, seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Jadi kain jilbabnya ditutupkan, terus nanti dilepas. Aisyah mengatakan, banyak rombongan yang lewat di dekat kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram. Ketika mereka mendekat, kami menarik jilbab dari kepala penutup wajah kami. Setelah mereka lewat, kami membukanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah. Begitu juga yang dilakukan oleh Fatimah bintul Mundhir. Beliau mengatakan, kami menutupi wajah kami ketika sedang ihram bersama Asma bintu Abi Bakar. Nah. Baik, sehingga mengenai tutup muka bagi wanita. Yang bentuknya niqab atau cadar ini tidak boleh. Tutup muka bagi wanita saat ihram. Yang bentuknya niqab atau cadar ini tidak boleh. Jadi yang dilarang adalah memakai niqab atau cadar, bukan menutup wajah. Tapi boleh menutup wajah jika diperlukan. Jika diperlukan tuh misalnya ada lelaki yang melihat,
atau berada di tempat umum dan seterusnya. Ya? Oleh karena itu, sebagai solusi wajah ditutup dengan kain jilbab. Wajah ditutup dengan kain jilbab. Jadi begini ya. Atau yang kedua, menggunakan kain penutup tapi terpisah dengan wajah. Jadi misalnya dikasih topi, terus dikasih kain di depannya, sehingga kain itu tidak nempel dengan muka. Itu sebagai solusi. Nah, solusi yang kedua ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Imam Asy-Syafi'i menggunakan qiyas dengan larangan bagi laki-laki. Laki-laki itu tidak boleh menutupi kepala dengan cara nempel seperti peci kayak gini. Ini tidak boleh. Tapi kalau payung boleh. Kenapa payung boleh? Kan sama-sama tutup kepala, Pak. Karena payung itu ada jarak dengan kepala. Sehingga kalau yang ditutupi adalah menutupnya menggunakan payung atau atap kendaraan dan seterusnya, tidak masalah. Tidak masuk kategori tutup kepala. Nah, demikian pula wanita. Sehingga kalau dipakai nempel dengan muka, tidak boleh. Tapi kalau dikasih jarak, sehingga ada jeda, ada jarak antara muka dengan kain, hukumnya boleh. Dan ini yang terkadang kami sarankan bagi ibu-ibu yang ingin tetap menutup mukanya ketika ihram. Karena kalau nutup jilbab saja begini terus kan mungkin agak keberatan. Sementara yang bersangkutan sudah biasa pakai niqab, sehingga biasanya yang dilakukan adalah mereka bisa menggunakan topi, lalu topi itu nanti dikasih kain yang ada di depannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Di antara larangan ihram adalah menggunakan wangian dalam posisi ihram. Setelah ihram maksudnya dalam posisi ihram. Saat ihram. Sengaja memakai wangian saat berihram, baik pada pakaian, pada tubuh, makanan maupun yang lainnya, hukumnya tidak boleh. Ya, bahkan di sini disebutkan minum kopi yang dicampur dengan saffron itu nggak boleh. Begitu pula wangian yang lainnya, kecuali jika aroma dan rasanya sudah hilang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ikhla'an kal jubbah. Beliau bersabda kepada seorang sahabat, lepaskan jubahmu, waqsil atharal khuluf anka, dan cuci bekas minyak wangi dari tubuhmu, dan jauhilah wattaqis sufra, jauhilah sufra, saffron. Nah, wallahu a'lam. Dan ini keterangan sebagian ulama bahwa makanan yang dicampur dengan wangian bagi orang ihram tidak boleh. Terus kalau jeruk gimana, Pak? Boleh. Jeruk itu bukan parfum. Makan jeruk silahkan. Tapi kan wangi jeruk, Pak, tidak masalah. Sebab itu bukan parfum. Nabi SAW juga mengatakan jangan memakai pakaian yang terkena saffron atau warsh, sejenis pewarna dan wangian alami. Namun jika seseorang telah memakai wangian sebelum ihram di badannya, kepalanya atau janggutnya, hukumnya boleh jika wanginya masih tersisa ketika ihram. Yang dilarang adalah menggunakannya dengan sengaja saat berihram. Setelah maksudnya di sini saat ihram. Jadi sudah mulai ihram dia pakai itu tidak boleh.
Kemudian berikutnya yang nomor 5, membunuh hewan buruan darat yang halal dimakan. Kalau hewan laut boleh ya. Sehingga orang yang sedang ihram nyari kerang, nyari ikan tidak masalah. Selanjutnya akad nikah dan lamaran, ini tidak boleh. Seorang yang sedang dalam keadaan ihram dilarang untuk menikah atau menikahkan orang lain, baik sebagai wakil atau sebagai wali, serta melamar atau menerima lamaran untuk anak perempuan, saudara perempuan atau wanita yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, la yankihul muhrimu wala yunkah wala yakhtub wala yukhtab alaih. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, menikahkan orang lain atau dilamar orang lain. Pernikahan yang dilakukan dalam keadaan ihram dianggap tidak sah meskipun tidak ada kewajiban membayar denda atau fidyah, tapi akad nikahnya batal. Ya. Berikutnya hubungan badan yang mewajibkan mandi junub. Allah Ta'ala melarang orang yang sedang ihram, fala rafatha. Tidak boleh ada rafath saat ihram. Kata rafath dalam ayat ini merujuk pada hubungan badan. Maksudnya adalah hubungan badan. Oleh karena itu, jika seorang melakukan hubungan intim dengan sengaja sebelum tahallul pertama, hajinya batal. Jadi dalam haji atau dalam umrah dulu. Dalam umrah tahallul hanya satu. Tahallul hanya sekali. Ya. Dalam haji tahallul 2 kali. Tahallul awal ini jika seseorang sudah berhasil melakukan 2 dari 3 kewajiban atau rukun haji atau kewajiban haji ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Tahallul awal, atau di sini saya pilihkan salah satu aja ya. Jika sudah lempar jumroh Aqabah plus, jika sudah lempar jumroh Aqabah plus cukur rambut, atau sudah tawaf ifadah plus cukur rambut. Nah, saat tahallul awal ini boleh ganti baju, boleh wangi-wangi, tapi dilarang hubungan badan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tahallul tsani. Ini jika sudah selesai 3 amal di tanggal 10. Apa saja itu? Lempar jumroh Aqabah, lalu yang kedua tawaf ifadah, kemudian yang ketiga cukur rambut. Nah, kalau sudah 3 ini, maka dia sudah selesai 3 amal sehingga tahallul tsani. Selanjutnya kalau sudah tahallul tsani, halal semuanya. Sampai hubungan badan pun halal. Baik, Masya Allah, kok pelajarannya banyak sekali ya. Saya agak bingung. Terus gimana ini? Fokus ke umroh dulu. Saya tambahkan tentang haji biar tahu gambaran dengan materi yang saya bawakan. Tapi kalau misalnya Anda keberatan untuk materi haji seperti ini, ya sudah, Anda keep aja dulu, di save aja, walaupun kurang begitu memahami. Baik. Jadi di sini saya hanya mau menjelaskan kalau melakukan hubungan badan sebelum tahallul awal, maka hajinya batal. Tapi kalau sudah tahallul tsani, hajinya sah. Melakukan hubungan badan dengan sengaja
Sebelum tahallul awal hajinya batal. Tapi kalau sudah tahallul tsani hajinya sah. Kita lanjutkan. Bersentuhan dengan syahwat selain hubungan intim. Bersentuhan dengan syahwat di luar hubungan intim, seperti mencium, menyentuh, dan bahkan melihat dengan nafsu, juga termasuk yang dilarang dalam ihram. Baik. Kita lanjutkan di sini. Jadi ini sudah terakhir materi ya. Fokus di umroh dulu. Larangan umroh. Tadi sudah kita sebutkan beberapa larangan umroh. Ya. Jika kita rangkum, di situ ada 3 ya. 1, larangan terkait tanah haram, seperti berburu, memotong pepohonan dan seterusnya. Yang kedua, larangan terkait badan, seperti potong rambut, potong kuku dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, larangan terkait kegiatan, seperti masalah pakaian, kemudian pernikahan. Ini semuanya larangan terkait kegiatan. Baik, kita lanjutkan. Dalam umroh di situ ada kewajiban umroh. Ada kewajiban umroh. Dan ada larangan umroh. Begini ya. Pelanggaran bisa terjadi karena meninggalkan kewajiban. Pelanggaran bisa terjadi karena meninggalkan kewajiban. Atau yang kedua, melanggar larangan. Tadi sudah kita sampaikan ini ya. Nah, konsekuensinya sekarang. Konsekuensi. Kalau meninggalkan kewajiban, maka konsekuensinya adalah dam. Konsekuensinya bayar dam. Sudah? Yang kedua, melanggar larangan, konsekuensinya lebih ringan. Ada 3 pilihan. Melanggar larangan ada 3 pilihan. Atau sebelumnya, ini dirinci menjadi 2 dulu. Melanggar larangan ada 2. Ada 2 keadaan. A, dilakukan tanpa sengaja. Dilakukan tanpa sengaja. Nah, tanpa sengaja itu bisa lupa atau tidak tahu. B, dilakukan dengan sengaja. Orangnya tahu dan sadar. Sadar dan tahu. Dah? Jika dilakukan dengan sengaja, maka bayar kafarah. Nah, kafarahnya ini lebih ringan. Ada 3 pilihan. Tiga pilihan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fidyatun min siyamin
au shadaqatin au nusuk. Di surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah 196. Masya Allah. Ini aplikasinya Al-Baqarah 196. Nah. Di Al-Baqarah ayat 196 Anda melihat di baris yang ketiga atau mulai baris yang kedua, bagian belakang. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu potong rambutmu sampai binatang hadyu tiba di tempatnya. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang dia sedang sakit atau ada gangguan di kepalanya, dan waktu itu ada seorang sahabat yang penuh dengan kutu, lalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencukur rambutnya sebelum selesai ihram, sebelum selesai umrah atau sebelum selesai haji. Ini peristiwanya. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencukur, lalu membayar fidyah. Fidyahnya bisa berupa puasa, sedekah, maksudnya ngasih makan, atau menyembelih hewan. Nah, sehingga di sini ada 3 pilihan. 1, puasa. 2, memberi makan. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, bayar menyembelih hewan. Yang ketiga, menyembelih hewan atau bayar dam. Nah, ada 3 pilihan, dan ini lebih ringan daripada meninggalkan kewajiban tadi. Kalau meninggalkan kewajiban langsung kena dam. Kalau ini boleh puasa, memberi makan, atau menyembelih hewan. Nah, memberi makan ini berapa, Pak? Memberi makan 6 orang miskin. Ya kurang lebih kalau 20 real per porsi, berarti dia sediakan 100. Dia sediakan berapa? 20 kali 6, ya, 120 real. Ya, dia sediakan 120 real, itu sudah cukup untuk membayar memberi makan 6 orang miskin. Udah? Sekarang kita kasih studi kasus. Kasus ya. Ini terjadi pada jamaah saya. Kasus yang pertama. Si A selesai sa'i, balik ke hotel, lalu ganti baju. Sebelum tahallul, sebelum cukur. Apa yang harus dilakukan? Kemudian ketahuan pembimbing. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pembimbing? Begitu. Kalau pembimbing lihat kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Itu kan urusan pembimbing, Pak, bukan urusan jamaah. Nah, urusan pembimbing kan berarti nanti arahan apa yang harus diberikan kepada si A. Lalu A apa yang harus dilakukan? Karena yang tahu kan pembimbing dalam hal ini. Pembimbing tahu ilmunya. Si A selesai sa'i, balik ke hotel, ganti baju sebelum tahallul. Ketahuan pembimbing, apa yang harus dilakukan oleh pembimbing? Udah? Yang kedua, si B setelah masuk mikot lupa belum lepas celana dalam.
ketahuan pembimbing. Ketahuan pembimbing. Gimana Pak cara mengetahuinya? Ya enggak tahu, pokoknya ketahuan pembimbing. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? 3. Si C, si D baru saja sampai di Hotel Mekah. Belum tawaf. Nah, biasanya kan dari Madinah sudah dalam kondisi ihram sampai di Hotel Mekah langsung masuk ke kamar, belum tawaf. Saat masuk kamar, si D ganti baju. Ini ada salah satu jamaah saya kayak gitu. Dia masuk kamar, begitu masuk kamar ganti baju, pakai celana dia, ganti baju. Ketahuan pembimbing. Ketahuan pembimbing. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh si D? Apa yang harus dilakukan? Oke, silakan diberi jawaban. Yang pertama dulu. Ini jamaah saya pas Ramadan kemarin nih. Jadi yang memergoki beliau itu salah satu mutawif. Loh, Pak, kok sudah pakai baju? Padahal belum cukur. Bapak sudah cukur belum? Belum. Loh, kok sudah pakai baju? Loh, saya nggak tahu. Nah, kemudian mutawif menghubungi saya. Ini ada jamaah seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua ini, kasus setelah masuk mikot, setelah semuanya di atas bis, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Udah, bis jalan. Bis jalan, dia sudah berada di area mikot boundary. Tapi lupa lepas celana dalam setelah dicek. Coba dicek dulu, bis sudah jalan, agak jauh baru ngecek. Pak, oh iya Pak Ustadz, saya lupa celana dalam saya belum saya lepas. Apa yang harus dilakukan? Si D baru saja sampai di Hotel Mekah, belum tawaf. Begitu masuk kamar, ke toilet, pakai celana, ganti baju. Ketahuan pembimbing, apa yang harus dilakukan oleh D? Baik, cukup jelas insyaallah pertanyaannya. Boleh beri jawaban salah satu saja. Mungkin kasus nomor 1 dulu. Silakan. Ya. Baik, coba kita kerjakan.
Untuk kasus yang pertama, si A selesai sa'i balik ke hotel lalu ganti baju sebelum tahallul, ketahuan pembimbing, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, yang terjadi pada si A ini meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan? Yang dilakukan oleh si A itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan? Boleh dijawab? Jadi cara penyelesaiannya itu dulu ya. Nah, ini di sini kasus A ini yang terjadi adalah meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban? Hah? Campur. Ada yang meninggalkan kewajiban, ada yang jawab meninggalkan kewajiban, ada yang melanggar larangan. Baik. Yang benar adalah ini, melanggar larangan. Loh kok bisa, Pak? Ya. Jadi hakikatnya si A melanggar larangan. Apa itu bentuknya? Yaitu memakai baju saat ihram. Karena kalau belum tahallul kan berarti si A itu masih ihram. Memakai baju saat ihram. Dan memakai baju saat ihram itu melanggar larangan. Sudah? Karena bentuknya melanggar larangan, maka di situ jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, nah, dalam hal ini kan posisi A tidak tahu, maka segera ganti kain ihram lalu tahallul. Segera ganti kain ihram lalu tahallul, dan tidak ada denda apapun. Baik. Yang kedua, jika terjadi karena tidak tahu, sama seperti di atas. Jika terjadi karena tidak tahu, tapi ditunda-tunda untuk ganti setelah tahu, nah, berarti di sini dihukumi sengaja. Maka bayar denda, memberi makan 6 orang miskin tadi. Kondisi yang ketiga, yang bersangkutan si A tidak mau ganti baju, lalu cukur. Nah, dia langsung cukur. Maka dalam hal ini dia langsung bayar denda. Begini. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Sekarang yang nomor 2, si B mana? Masya Allah, ini tulisannya tidak simetris. Si B setelah masuk mikot lupa lepas celana dalam, ketahuan pembimbing, apa yang harus dilakukan? Sama di sini sifatnya melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Sifatnya melanggar larangan. Kalau sifatnya melanggar larangan, maka dia tahu atau tidak? Oh, itu nggak sengaja, Pak. Di sini bentuknya melanggar larangan tidak sengaja. Maka segera lepas
segera lepas, lalu lanjut ihram. Tidak ada denda. Tapi kalau dia tunda-tunda, Pak segera lepas Pak. Enggak malu saya, enggak usah aja lah. Nanti nunggu kalau ketemu masjid, ketemu toilet, sehingga dia biarin aja di bis itu dia enggak lepas-lepas. Ya sudah. Kalau seperti ini kondisinya, Bapak kena denda, harus keluar duit 120 real kurang lebih untuk memberi makan 6 orang miskin dengan nilai kurang lebih 20 real per orang. Wallahu a'lam. Si D baru saja sampai hotel Mekah. Lalu beliau ganti baju, belum tawaf ya. Sebelum tawaf. Saat masuk kamar si D ganti baju. Ini ketentuannya sama. Berarti yang bersangkutan melanggar larangan. Sehingga wajib melanggar larangan tanpa sadar karena tidak tahu. Maka wajib segera ganti, kemudian nanti tidak ada denda. Walhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik. Taib. Kasus yang terakhir, kasus nomor 4. Saya kasih kasus nomor 4. CF sedang haid saat di Madinah. CF sedang haid saat di Madinah. Ketika di mikot, dia tidak berniat ihram. Menurutnya nanti ihram di Tan'im setelah suci. Nanti ihram di Tan'im setelah suci. Sudah? Sehingga dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Yang lain berangkat dalam kondisi sedang niat ihram, dia tidak niat ihram. Nanti ihramnya di Tan'im setelah suci. Nah, kemudian ketahuan pembimbing. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan F? Dan dia dalam posisi karena tidak tahu ilmunya. Lalu setelah itu ketahuan pembimbing, apa yang harus dilakukan oleh F? Baik. Ini saya anggap sebagai tugas. Mungkin tidak diselesaikan sekarang. Anda pahami contoh kasusnya, barangkali bisa didiskusikan dengan beberapa asatidzah pembimbing untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat untuk kasus CF ini. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan pencerahannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, apakah boleh dibacakan Ustaz? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu umroh pernah lupa cuci tangan di wastafel hotel pakai sabun. Apakah hal tersebut dimaafkan terkait larangan memakai wangi-wangian? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Karena Anda lupa, maka tidak ada masalah. Misalnya pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai tisu basah yang wangi dan seterusnya, semua yang dilakukan tanpa sengaja alias lupa. Dia tahu dia sedang ihram, cuman kadang kebiasaan kita tiba-tiba langsung pakai sabun habis makan misalnya, maka Anda tidak ada kewajiban denda apapun karena dilakukan tanpa sadar. Wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bolehkah melakukan umroh lebih dari 1 kali dalam satu safar dan berselang 1 atau 2 hari dan melakukan mikot dengan alasan karena perjalanan jauh Indonesia Mekah biayanya mahal dan tidak tahu apakah bisa berangkat umroh kembali atau tidak? Dalam hal ini memang ulama beda pendapat mengenai hukum mengulang umroh berkali-kali dalam satu safar. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan dilarang. Bagi mereka yang mengatakan boleh, ada yang memberikan rincian. Pertama, boleh jika satu, berlaku bagi mereka yang jauh. Seperti termasuk diantaranya Indonesia, cukup jauh dan perjalanan cukup mahal. Yang kedua, alasan yang kedua adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk orang lain. Jadi badal untuk orang tua, badal untuk kakek nenek, atau keluarganya siapapun yang ingin dia badalkan, termasuk saudaranya. Jika terpenuhi dua hal ini, maka tidak masalah ketika dia mengulang umroh. Dan ini salah satu di antara yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, termasuk juga yang disepakati oleh Syekh Dr. Anis Tahir hafizahullah ta'ala, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Dan wallahu alam, nampaknya banyak sekali jumhur ulama belakangan yang membolehkan berkali-kali umrah untuk sekali safar. Oleh karena itu dalam hal ini, karena ini masih di ranah khilaf antara yang mengulang umrah dan yang tidak mengulang umrah, ya masing-masing punya pegangan dan punya landasan, sehingga sebaiknya saling menghormati. Sehingga yang berpendapat bahwasanya 1 kali safar cukup sekali umrah saja, ya dia tidak perlu untuk menyudutkan mereka yang melakukan umrah beberapa kali untuk 1 kali safar. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait mikot. Alhamdulillah saya berkesempatan berangkat haji dengan kuota dari Eropa. Pesawat kami dari maskapai Eropa dan agen travel juga mengatakan pilot kemungkinan akan mengumumkan mikot. Ya. Namun qadarullah pilot tidak mengumumkan. Saya berniat ihram 35 menit sebelum landing dan saya ingat sekitar 10 menit dari berniat posisi pesawat masih di atas laut, belum memasuki daratan Saudi. Mohon arahan terkait ketidaktahuan mengenai kepastian batas mikot tersebut Ustadz. Apakah sekiranya saya cukup memantapkan hati, semoga niat telah dilakukan sebelum batas mikot, atau untuk kehati-hatian perlu membayar dam ya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Tadi kita sudah sebutkan ya bahwa di situ ada 2 batas. Ada 2 batas. Batas yang pertama adalah haram boundary, batas tanah haram, haddul haram, batas tanah haram. Nah, batas tanah haram itu lebih sempit. Nih, batas tanah haram. Kemudian ada mikot boundary, batas mikot. Baik. Nah, batas mikot lebih jauh daripada batas haram. Jeddah itu di luar tanah haram, tapi di dalam mikot. Jadi kalau boleh disebut ya, Jeddah itu sekitar di sini. Dia di dalam mikot tapi di luar tanah haram. Oleh karena itu, jika ada orang yang berasal dari luar Jeddah mau mendarat di Jeddah, maka seharusnya dia sudah masang ihram di sini sebelum masuk Jeddah. Nah, kalau di laut gimana? Jadi caranya adalah dengan menggunakan namanya menggunakan pendekatan muhadzat.
Muhadzat itu menggunakan jarak yang sama dengan mikot yang terdekat dari situ. Nah, muhadzat adalah menggunakan jarak yang sama dengan mikot terdekat. Kalau dia dari arah Eropa, biasanya kan dari arah utara tuh. Dari arah utara. Nah, sebenarnya dari arah utara itu mikotnya ada di Juhfah. Di Juhfah itu mikot bagi Ahlul Syam, orang-orang yang datang dari arah utara. Orang Syam. Andaikan tadi Anda dapat informasi, ini sudah mau mendekati Juhfah, maka Anda ngambil ihramnya dari Juhfah. Tapi karena tidak ada informasi, maka Bapak bisa kira-kira atau Ibu bisa kira-kira. Kayaknya ini sudah mendekati Jeddah. Juhfah itu ada di mana sih? Coba kita bukain ya. Masya Allah. Ini kota Badr, di sini Badr. Nah ini. Juhfah itu ada di Robiq. Sekarang namanya Robiq. Karena Juhfah sudah tidak dipakai dan yang dipakai adalah Robiq. Ini ada tulisan Robiq ya. Nah, Robiq, nanti Jeddah ada di sini. Ada di King Abdul Aziz, masih turun. Mana Jeddah. Nah, ini. Di sini ada Jeddah. Jadi dia masih di atas. Robiq itu masih di atas. Nah, di sini Robiq. Wallahu alam, saya tidak tahu berapa jarak antara Robiq dengan Mekah. Karena Mekah ada di sini. Nah, masih di bawah lagi, ini Jeddah, Mekahnya ada di sini. Oleh karena itu, jika Anda berada di laut, maka Anda bisa mengambil jarak kira-kira berapa radius antara Robiq dengan Mekah, atau Robiq dengan Mekah. Oh, kurang lebih misalnya sekian ratus kilo atau 100 kilo misalnya. Berarti ketika pesawat misalnya lewat laut di Laut Merah, tidak lewat Robiq, pesawatnya lewat sini misalnya, maka kira-kira di jarak 100 kilo sebelum mendarat sudah harus berihram. Itu yang disebut dengan muhadzat. Baik. Bagaimana kalau tidak tahu? Wallahu a'lam, jika tidak tahu dan Anda sudah punya niat jauh sebelumnya, namun belum mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, wallahu a'lam, yang kami pahami, mengingat Anda tidak tahu posisi titik tepatnya, maka bisa segera disusulkan. Wallahu a'lam, dan mudah-mudahan tidak ada kewajiban apapun. Namun dari jawaban saya ini, saya mohon waktu untuk melihat beberapa fatwa para ulama biar lebih menegaskan apakah Anda harus bayar dam ataukah tidak. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah jawaban akan kami kirim ke panitia agar bisa diteruskan ke penanya. Silakan bagi penanya nanti bisa memberikan nomor HP atau apa agar nanti bisa di follow up berkaitan dengan posisi Anda yang tidak tahu tepatnya ada di mana saya harus berihram karena Anda berada di laut. Dan untuk muhadzat menggunakan jarak terdekatnya itu ada kesulitan, maka di posisi kapan Anda harus berihram tidak tahu, bisa jadi sudah melewati misalnya, tapi Anda tidak tahu. Nanti coba saya carikan fatwa tentang itu, mudah-mudahan kita bisa dapat jawaban. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan Ustaz, sebelumnya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti ketika waktunya sudah habis, Ustaz bisa langsung menutup kajian ya Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, seorang wanita sesudah tawaf kedatangan haid, apa yang harus dilakukan? Apakah umrohnya batal? Kalau jika sesudah haidnya selesai, masih ada waktu. Jika tidak ada waktu lagi, apakah amalan tawafnya tetap berpahala? Jazakallahu khairan Ustaz. Coba diulangi lagi, beliau tawaf dalam posisi? Seorang wanita sesudah tawaf kedatangan haid. Sesudah tawaf. Sebelum tawaf. Ya, sesudah tawaf Ustaz. Kalau sudah tawaf haid tidak masalah. Karena sa'i boleh dilakukan dalam kondisi tidak suci.
Begitu selesai tawaf baru keluar dari haid, maka umrohnya sah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, izin membacakan. Bagaimana hukum payung kepala bagi ikhwan dan menggunakan French khimar cadar yang menyatu pada khimarnya bagi akhwat ketika sedang berihram? Dan bolehkah berpegangan tangan dengan pasangan ketika rangkaian ibadah ritual haji supaya tidak hilang terpencar? Dan apakah ikhwan boleh mencukur rambut menggunakan alat cukur elektrik? Dan bagi wanita tahallul memotong rambutnya di kamar hotel? Dan ini pasti sudah tidak boleh. Bolehkah merokok ketika masih dalam keadaan berihram? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, untuk yang pertama dulu, merokok jelas tidak boleh ya. Ini melanggar tanah haram karena Anda jangan berbuat maksiat di situ, dan merokok termasuk di antara tindakan yang tidak sopan. Apalagi jika kita sepakat rokok adalah haram. Kemudian posisi Anda bergandengan tangan suami istri, insya Allah tidak masalah jika tidak dalam rangka karena alasan syahwat. Misalnya karena alasan keamanan, biar tidak tercecer, tidak hilang, dan seterusnya. Dan itu hal yang biasa, sehingga terkadang suami istri bergandengan tangan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan batal wudu apabila lawan jenis yang bukan mahram termasuk suami istri bergandengan tangan, bersentuhan kulit, sehingga tidak boleh dilakukan saat tawaf. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Tutup kepala kalau nempel kepala tidak boleh. Sebagaimana French khimar ya. French khimar itu gimana? Pokoknya pakai cadar bagi wanita tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang wala tantaqi bil mar'ah. Maka yang boleh, Anda bisa pakai topi yang ada leher, ada lidahnya itu, kemudian dikasih kain sehingga kainnya tidak nempel wajah. Wallahu a'lam. Itu satu lagi Ustaz, alat cukur elektrik Ustaz. Tidak ada masalah, alat cukur mau elektrik, mau manual, mau ke barbershop, mau nyukur sendiri boleh. Karena penggunaan listrik dan media apapun, teknologi apapun tidak mempengaruhi keabsahan ketika orang berihram. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang tua haji sudah dibadalkan orang lain, bolehkah dibadalkan lagi oleh anaknya yang sudah berhaji di tahun-tahun yang akan datang? Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pada asalnya tidak harus dibadalkan berulang-ulang. Sehingga anak kalau haji, dia sudah pernah haji kemudian mau haji lagi, ya boleh haji atas nama dirinya sendiri ketika orang tuanya sudah dibadalkan oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini kami memberikan saran tidak perlu ada pengulangan badal. Wallahu alam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya mungkin ini yang terakhir Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang marah saat umroh nggak sengaja menggibah, sudah pulang ke tanah air, bagaimana umrohnya? Apakah sah Ustaz? Perbuatan dosa yang dilakukan di tanah haram itu masuk kategori kesalahan di tanah haram dan dia tidak berdosa. Ya. Dia tidak membatalkan umrohnya, tapi dia berdosa. Saya ulang ya, perbuatan dosa ini tidak membatalkan umrohnya, tapi dia berdosa. Terus nilai dosanya gimana Pak? Ya lebih besar daripada gibah di luar tanah haram. Oleh karena itu hati-hati pada saat sedang ihram. Emosi boleh saja terjadi, tapi jangan diluapkan ketika sedang ihram di tanah haram. Misalnya jengkel sama travel, jengkel sama ustadz pembimbing, jengkel sama misalnya mutawif dan seterusnya. Tahan dulu. Nggak perlu dikomentari dulu nanti. Latihan bersabar dan mungkin berat bagi sebagian orang. Maka diingat-ingat, aku sedang ihram, aku sedang ihram, aku sedang ihram. Seperti Anda sedang puasa.
tahan lisan untuk tidak menggibah, tahan lisan untuk tidak berbohong, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu Anda bisa lebih maksimal dengan meninggalkan aneka maksiat ketika ihram. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, saya waktu umrah menggunakan bedak dan lipstik. Apakah harus bayar dam atau cukup dicuci saja? Kalau Anda menggunakan bedak dan lipstik itu sebelum ihram, saat di Madinah ya, Anda sudah pakai itu, kemudian Anda ihram mengambil mikot di Madinah, maka tidak ada kewajiban apapun. Tapi kalau Anda memakainya ketika di Madinah dan aromanya wangi, misalnya hand body atau bedak yang bentuknya wangi, yang aromanya wangi, dan Anda tahu ini wangi, harusnya nggak boleh, tetap Anda lakukan. Misalnya sunblock, Anda pakai sunblock wangi, maka Anda harus bayar fidyah tadi, memberi makan 6 orang miskin. Tapi Pak sudah pulang ya Pak, dan itu sudah terjadi sekian waktu yang lalu. Baik, bisa disusulkan. Anda bisa titipkan kepada jamaah yang sedang berangkat, saya titip 120 real, tolong berikan makanan ke 6 orang miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu saya umroh, setelah tawaf dan belum sa'i, minum air zam-zam, apakah batal umrohnya? Tawafnya sudah selesai, tapi sa'inya belum selesai. Minum zam-zam disyariatkan setelah tawaf. Antara tawaf dan sa'i, nah di antara itu minum zam-zam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, dan yang Anda lakukan sudah sesuai sunnah. Kalau berangkat dari Jakarta mendarat di Jeddah, lalu umroh ke Mekah, apakah pakai kain ihramnya di pesawat setelah niat ihram saat melewati mikot di atas pesawat atau di bandara sebelum naik pesawat? Itu masalah teknis. Yang paling gampang, Anda sudah persiapan bawahan gunakan kain ihram. Tapi mungkin ada beberapa celana yang belum dilepas, ya. Kemudian atasannya boleh pakai baju. Udah? Begitu nanti mendekati Yalamlam, Anda lepas baju itu, Anda lepas celananya, lalu Anda tutup pundak Anda dengan kain ihram. Seperti yang kami lakukan ketika haji, mendaratnya di Jeddah dan langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu. Maka diawali dengan memakai kain ihram tapi bagian bawahan saja sejak berada di Jakarta, lalu nanti dilengkapi setelah di atas. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mudah-mudahan memperkaya pengetahuan kita tentang masalah fikih haji dan umrah. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat berkunjung ke Tanah Suci, semoga diberi kelonggaran oleh Allah rizkinya untuk bisa datang ke Tanah Suci. Dan bagi yang belum sempat haji, semoga dimudahkan untuk bisa segera haji. Dan bagi yang sudah melaksanakan haji dan umrah, semoga haji dan umrahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.